Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali dengan saya Bu Nafri. Bagaimana kabar kalian, mahasiswaku kelas akuntansi keuangan lanjutan 1? Tetap sehat ya, tetap semangat meskipun belajar dari rumah. Oke, kali ini bersama saya akan membahas lagi masih lanjutan dari kemarin, yaitu terkait dengan pembagian laba rugi persekutuan bagian 2 ya. Kalau kemarin kita sudah membahas mengenai pembagian laba rugi persekutuan dengan beberapa metode yang sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, yaitu ada metode laba dibagi sama, kemudian metode berdasarkan rasio, laba dibagi sesuai dengan rasio, kemudian laba dibagi sesuai dengan modal awal ataupun dengan menggunakan metode modal akhir. Nah, kali ini kita akan melanjutkan beberapa metode yang akan kita pakai selanjutnya yang bisa kita pilih di dalam pembagian laba rugi persekutuan. Ada modal rata-rata, kemudian ada laba dibagi dengan memperhitungkan bunga modal, kemudian ada laba dibagi dengan memperhitungkan gaji dan atau bonus, dan juga ada laba dibagi dengan memperhitungkan bunga modal maupun gaji dan ataupun bonus ya, diperhitungkan semua. Nah, ini akan kita kupas satu persatu. Marilah kita saksikan ya penjelasan dari saya terkait dengan metode-metode yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama yaitu masih ada lagi metode pembagian laba. Yang pertama yang akan kita bahas ya, bukan yang pertama seharusnya ya, ini lanjutan dari yang kemarin ya, lanjutan dari metode yang kemarin, yaitu yang berikutnya. Nah, yang berikutnya ini adalah dengan apabila kita pembagian laba rugi persekutuannya kita menggunakan modal rata-rata. Apa itu yang dimaksud dengan modal rata-rata? Nah, modal rata-rata itu adalah modal rata-rata masing-masing sekutu selama satu periode. Dalam menghitung besarnya modal rata-rata ini, nanti ada dua faktor yang perlu Anda perhatikan, yang perlu Anda perhitungkan ya. Apa saja? Yang pertama yaitu saldo modal, yang kedua adalah jangka waktu. Kalau metode-metode sebelumnya kita hanya memperhatikan saldo modalnya saja, tapi kali ini ada satu lagi yang perlu kita perhatikan, yaitu jangka waktu. Nah, apabila selama satu periode ini tidak terjadi transaksi yang mempengaruhi modal, maka saldo modal akan selalu konstan. Nah, saldo modal tersebut sama dengan modal rata-rata. Apabila selama satu periode ini terjadi perubahan modal kedua faktor tersebut, maka harus diperhitungkan sehingga besarnya modal rata-rata ini dapat kita hitung dengan menggunakan rumus. Untuk menghitung modal rata-rata, rumusnya adalah sigma modal kali waktu atau rata-rata dari modal kali waktu. Nah, penggunaan rasio modal rata-rata sebagai dasar pembagian laba ini merupakan metode yang terbaik dibandingkan dengan metode-metode yang sudah kita bahas sebelumnya, atau metode-metode yang lain. Ini termasuk yang paling terbaik ya. Nah, besarnya modal rata-rata untuk masing-masing sekutu ini nanti bisa dihitung dengan rumus bagi berikut ini ya, dan ini dirasa lebih adil gitu. Kita lihat untuk contohnya itu masih kita gunakan contoh yang kemarin ya. Kalau Anda sudah buka link saya yang sebelumnya yang sudah saya jelaskan, itu contohnya ada persekutuan ABC ya, ini masih sama. Jadi melanjutkan yang kemarin, persekutuan ABC dengan para sekutu A, B, dan C didirikan pada awal tahun 2015 dengan modal mula-mulanya kan kemarin sekian ya, A 51 juta, B 54 juta, dan C 45 juta. Kemudian untuk saldo rekening privenya itu
Privo A 6.500.000, Privo B 7 juta, dan Privo C 6.750.000. Kemudian untuk laba bersih yang diperoleh perusahaan selama tahun 2015 adalah 45 juta. Nah, kita lihat apabila kita menggunakan metode rata-rata. Nah, ini mutasi modal masing-masing sekutu ya. Bisa Anda lihat sebenarnya di slide yang pertemuan sebelumnya sudah ada seperti ini ya. Masih sama untuk mutasi modal masing-masing sekutu. Nah, untuk menggunakan metode rata-rata tadi kita perlu memperhitungkan ada dua faktor ya. Yang pertama adalah saldo modal dan yang kedua adalah jangka waktunya. Maka dari itu kita perlu pertimbangan waktunya, kita perlu perhitungan waktunya ya. Itu perbedaan dengan metode-metode yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, kita lihat untuk si A, ini kita hitung dulu rata-rata modalnya si A. Rata-rata modal si A ini kita lihat di sini di mutasi modal tanggal 1 Januari. Saldonya dia 58 juta. Kemudian pada tanggal 1 Mei saldonya ada 64 juta. 1 Agustus saldonya 72 juta. Nah, ini kita buatkan tabel, kita masukkan di model saldo modal sekutu A ya. Seperti ini. Nah, kemudian kita hitung jangka waktunya. Cara menghitungnya bagaimana? Kita lihat di sini ya, tanggal saldo ya, saldo awalnya tanggal 1 Januari. Kemudian ada setoran berikutnya yaitu pada tanggal 1 Mei. Nah, ini kita hitung jangka waktunya ya. Dari 1 Januari sampai 1 Mei. Kita lihat di sini 1 Januari sampai dengan 1 Mei. Berarti waktunya berapa lama ini? Ya, ini kita waktunya di dalam, perlu diingat waktunya dalam 1 tahun ya. Jadi ini kita buat dalam 1 tahun ya. Jadi dari tanggal 1 Januari sampai dengan 1 Mei. Ada berapa bulan ini? Coba kita hitung. Januari ya, yang pertama. Kemudian bulan Februari, kemudian bulan Maret ya. Kemudian bulan April ya, April. Mei ini kan sampai tanggal 1 Mei. Berarti Mei tidak kita hitung ya, karena Mei-nya ini pada tanggal 1 atau awal bulan, belum 1 bulan penuh. Yang kita hitung adalah jangka waktu selama 1 bulan penuh. Berarti ada berapa tadi? Ada 4 bulan ya. Ini dapat sepertiga dari mana? Dari tadi ya, dari tadi yang kita hitung tadi. Dari bulan 1 tanggal 1 Januari sampai 1 Mei tadi ada 4 bulan ya. 4 bulan waktunya. Nah, 4 bulan ini sampai dengan dalam 1 tahun, berarti 4/12 ya, atau kalau kita ringkas sama dengan 1/3. Nah, jadi angka 1/3 itu perhitungannya seperti tadi caranya ya. Ini ringkasan dari 4 bulan dalam 1 tahun, 4/12 atau 1/3. Kemudian untuk menghitung waktu berikutnya yaitu kita lihat tadi pada tanggal 1 Mei dia ada setoran ya. Kemudian ada setoran lagi yaitu tanggal 1 Agustus. Berarti waktunya ini adalah jangka waktunya dari bulan Mei sampai dengan bulan Agustus. Ada berapa bulan itu? Ada ya, bulan Mei ya, Mei, kemudian bulan Juni, kemudian bulan Juli ya. Agustus ini tidak ikut karena dia baru setorannya tanggal 1, jadi belum terhitung selama 1 bulan penuh. Jadi di sini ada 3 ya, 3/12. Nah, ini 3/12. Atau kalau kita ringkas adalah 3/12 sama dengan 1/4. Nah, itu. Kemudian untuk yang setoran berikutnya itu kan tadi terakhir 1 dia menyetorkan tanggal 1 Agustus ya, si A. Ini kita hitung sampai dengan jangka waktunya selama akhir tahun. Berarti dari tanggal 1 Agustus sampai dengan 31
Desember. Ada berapa bulan itu? Jadi kita hitung bulan Agustus, bulan September, bulan Oktober, bulan November, dan bulan Desember. Ada 5 bulan dari 1 tahun, berarti 5/12 ini ya. 5/12 nggak bisa kita ringkas ya, koma-koma ya, berarti kita biarkan saja 5/12. Nah ini kita hitung ya. Tadi rumusnya sesuai dengan rumus adalah waktunya kali dengan saldo modalnya ya. Pertama saldo modal si A adalah 58.500.000 dikalikan dengan jangka waktunya 1/3 atau 4/12. Hasilnya adalah 19.500.000. Mau dikalikan 4/12 ataupun dikalikan 1/3 hasilnya sama, yaitu 19.500.000. Kemudian saldo pada tanggal 1 Mei ini ada 24 juta. Maaf ya. Nah ini maaf, batuk alergi ya, ini kena debu, ini bukan corona. Oke. Kita lihat di sini 64 juta dikalikan dengan jangka waktunya 3/12 atau 1/4. 1/4 kali 64 juta ketemu dengan 16 juta. Kemudian dari tanggal tadi 1 Agustus sampai dengan 31 Desember ada 5/12 kali saldonya ya, saldo 1 Agustus 72 juta. Jadi 5/12 kali 72 juta sama dengan 30 juta. Nah ini si A, rata-rata modal si A ini berapa? Rata-rata modal si A ini kita jumlahkan rata-rata modal tadi masing-masing periodenya. Kalau di total rata-ratanya adalah si A 65.500.000. Kemudian kita hitung modal rata-ratanya B. Modal rata-ratanya B yaitu dari tanggal 1 Januari dia ada saldo 63 juta, kemudian ada setahun berikutnya yaitu 1 September. Nah ini ada berapa bulan ini? Dari 1 Januari sampai dengan 1 September kita hitung ya. Januari, kemudian Februari, kemudian Maret, kemudian April, kemudian Mei, ada 5, Juni 6, kemudian Juli, kemudian Agustus dan September, berarti ada 9 bulan ya. Ada September tanggal 1 ya. Jadi tidak masuk 1 bulan penuh, jadi tidak kita hitung. Berarti akhir sampai batas akhirnya sampai dengan apa tadi? Agustus ya. Agustus sebelum September, Agustus. Berarti ada 8 bulan. Dari 1 tahun, 8 bulan per 12. Atau kalau kita ringkas 8/12 itu sama dengan 2/3. Kemudian berikutnya, periode berikutnya yaitu dari tanggal 1 September ini ya. 1 September tidak ada setelan lagi habis itu. Berarti kita hitung sampai dengan akhir tahun yaitu tanggal 31 Desember. Nah, kita hitung dari bulan September, Oktober, November, Desember. Berarti ada 4 bulan ya, 4/12 atau 1/3. Jadi di sini atau kalau Anda hitung ini totalnya adalah 12 ya, 12 bulan ya, karena jangka waktunya dalam 1 tahun. Berarti kalau Anda jumlah semuanya itu harus ada 12 ya, 8 ditambah 4 adalah 12. Jadi kalau ini cuma 1 tok 8 Desember berarti tinggal 12 bulan ya, kurangi 8 ada 4 bulan ya. Seperti ini tadi kalau dijumlahkan ada yang A tadi ada 4 bulan tambah 3 bulan 7 bulan ditambah 5 12. Jadi 1 tahun kan ada 12 bulan gitu. Ini sama kita kalikan dengan modal masing-masing. Si B saldonya tanggal 1 Januari 63 juta, berarti jangka waktunya 2/3 kita kalikan dengan 63 juta ketemu 42 juta.
Kemudian saldonya 1 September dia ada saldo 76.500.000. Ini kita kalikan dengan 1/3 atau 4/12, ketemu sekian ya. Kemudian kita total, ini totalnya yang B saja ya, jangan ditambah ini sendiri-sendiri ya. Jadi dari untuk modal rata-rata B adalah 42 juta ditambah dengan 25.500.000. Begitu. Yang C juga sama, caranya demikian ya. Anda hitung dulu waktunya dari 1 Januari sampai dengan 1 Mei. Kemudian dari 1 Mei sampai dengan 1 September. Kemudian dari 1 September sampai dengan 31 Desember. Nah, ini ketemunya sekian. 1/3 semua ya, karena 4/12 juga, 4/12 juga. Kemudian dikalikan dengan modalnya, saldo modal masing-masing, ketemu modal rata-ratanya si C ini 67 juta. Nah, kalau dihitung jumlah modal rata-rata masing-masing sekutu, yaitu sekutu A, modal rata-ratanya adalah 65.500.000, ditambah modal rata-ratanya B, 67.500.000, kemudian modal rata-ratanya C adalah 67 juta ya, yang dikatakan modal rata-ratanya adalah yang ini, hasil perhitungannya. Kalau di total ada 200 juta. Nah, itu caranya ya, cara menghitung rata-rata waktu dan modalnya. Itu kalau menggunakan model rata-rata. Oke, dengan demikian untuk pembagian labanya kita hitung ya, pembagian labanya. Pembagian labanya berarti untuk si A ini A-nya tadi adalah kita buat proporsinya seperti kemarin. A ini berarti 65.500.000. Rata-rata model si A 65.500.000 dari keseluruhan apa? Keseluruhan total modal rata-rata ketiga sekutu tersebut, yaitu 200 juta ya, 200 juta dikali dengan 100%, ketemunya adalah 32,75%. Nah, itu untuk kita mengetahui ya bagiannya atau proporsinya atau jatah labanya si A adalah 32,75%. Kemudian untuk menghitung proporsi laba yang akan diperoleh oleh si B, kita lihat modal rata-ratanya B adalah 67.500.000. Dari total rata-rata modal yaitu 200 juta, kita kalikan 100%, ketemu 33,75%. Kemudian C ini tadi modal rata-ratanya berapa C? C 67 juta ya. 67 juta dari total keseluruhan 200 juta. Nah, ini kali 100%, ketemu 33,5%. Ini kalau kita total keseluruhan adalah 100% ya. 33 ini total 100%. Kemudian untuk menghitung labanya ya, laba si A. Ini sudah bisa kita hitung karena kita sudah mendapatkan proporsi bagiannya si A adalah 32,75% dari laba yang diperoleh perusahaan tadi 45 juta. Nah, ini ketemu hasilnya berapa? Laba si A adalah 14.737.500.
rupiah. Ini labanya si A, kemudian laba si B berapa? Laba si B ini 33,75%-nya dari laba yang diperoleh, yaitu 45 juta. Laba si B adalah 15.187.500. Kemudian laba C ini ada 33,5% dari labanya, yaitu 45 juta, sama dengan 15.075.000 rupiah. Nah, sudah kita dapatkan ya laba masing-masing sekutu ya. Kemudian tinggal di jurnal seperti kemarin, jurnalnya sama ya. Jadi debitnya rugi laba karena laba ya, rugi laba 45 juta, kreditnya modal A 14.737.500, modal B 15.187.500, modal C 15.075.000. Itu jurnalnya. Debit rugi laba 45 juta, kreditnya modal A 14.737.500, kemudian modal B 15.187.500 dan modal C 15.075.000. Oke, nah itu jurnalnya ya. Kemudian untuk mencatat prive, jurnalnya kayak kemarin ya, debit modal, kreditnya prive ya, prive masing-masing sekutu. Nah itulah tadi apabila kita menggunakan metode pembagian laba rugi dengan menggunakan metode modal rata-rata. Kemudian apabila laba dibagi dengan memperhitungkan bunga modal. Dalam metode ini, pertama-tama diperhitungkan bunga modal dan sisanya dibagi menurut metode yang pertama, kedua, atau ketiga. Bunganya ini dapat dihitung dari modal mula-mula, kemudian modal awal periode, modal akhir periode, modal rata-rata, dan kelebihan modal di atas jumlah tertentu. Nah, besarnya bagian laba masing-masing sekutu ini adalah sama dengan bunga modal ditambah dengan sisanya. Apabila setelah diperhitungan bunga tersebut sisanya menjadi minus yang berarti rugi, maka besarnya bagian laba masing-masing sekutu adalah sama dengan bunga modal dikurangi dengan bagian sisa rugi. Itu perlu diperhatikan bahwa bunga modal di sini semata-mata hanya sebagai alat pembagian laba sehingga tidak mempengaruhi besarnya laba. Nah, kita lihat contoh berikutnya, yaitu contoh 7. Soalnya sama dengan tadi, tapi di sini untuk metode pembagian laba yang dipakai adalah diperhitungkan ada bunganya di sini ya, bunganya 8% per tahun dari modal rata-rata dan sisanya dibagi dengan
rasio 30/40/30 begitu. Kalau seperti ini berarti yang Anda lakukan adalah menghitung dulu modal rata-ratanya. Nah, seperti tadi caranya ya, tadi sudah kita hitung dan sudah kita dapatkan modal rata-rata masing-masing sekutu. Ini ya, tadi modal rata-ratanya 65.500, 67.500 dan 67. Nah, di sini kalau metodenya dengan memperhitungkan bunga 8% dari modal rata-rata berarti bunganya Anda hitung dulu, yaitu 8% dikali modal rata-rata si A. Jadi kalau misalnya nanti di soal belum ada modal rata-ratanya, Anda hitung dulu caranya seperti tadi ya, dari saldo modal dikalikan dengan jangka waktunya, begitu. Nah, Oke, kita hitung bunganya. 80% dari bunganya si A 65.500. Ini A ketemu bunganya sekian 5.240.000. Kemudian B 8%-nya dari modal rata-ratanya B ketemu sekian ya 5.400. Dan yang C 8%-nya dari modal rata-rata C ketemu sekian 5.360. Nah, ini kita hitung total bunganya ya, total bunga si A, B dan C. Di total ketiganya ini adalah 16 juta. Kemudian dari soal kita lihat, kita perhatikan di sini sisanya dibagi dengan rasio 30/40/30. Berarti labanya kita hitung dulu. Labanya tadi sudah kita dapatkan 45 juta. Kita kurangkan dulu dengan bunga yang sudah dibagikan ke masing-masing sekutu. Jadi bunganya 16 juta. Labanya 45 juta, dikurangi dulu 45 juta dikurangi dengan 16 juta, ada ketemu 29 juta. Nah, ini baru kita kalikan dengan rasio masing-masing ya. Si A ini rasionya 30% dari 29 juta, B 40% dari 29 juta, dan C 30%-nya. Ketemu sekian ya. A dapat bagian sisa laba 8.700.000, B 11.600.000, C 8.700.000. Nah, ini berarti A mendapatkan berapa dia dari bunga dan laba yang diperoleh. Ini kita tambahkan ya, si A ini nanti dapat bagian 5.240 ditambah dengan 8.700 atau sebesar 13.940. B juga demikian kita tambahkan ya. Totalnya si B dia dapat 17 juta ya dari bunga dan sisa laba. Si C juga demikian ya, dari bunga dan sisa laba ketemu yang didapatkan C adalah 14.060. Nah, ini angka jumlah ini yang kita jurnal ya. Jurnalnya debit laba rugi, kreditnya modal A dari sini, ini tadi totalnya ini. B yang ini 17 juta dan C yang ini totalnya. Nah, itu untuk rekening privat, debit modal, kreditnya privat. Oke, gampang ya? Masih gampang di sini. Nah, kita ikuti saja sesuai dengan petunjuk di soalnya. Untuk perubahan modalnya ya, dari modal awal periode ditambah dengan setoran modal, kemudian ditambah dengan laba dikurangi privat. Sekian ya, masing-masing bisa Anda perhatikan di sini. Kemudian apabila menggunakan metode laba dibagi dengan memperhitungkan gaji dan atau bonus. Nah, kalau tadi di dalam metode ini yang pertama-tama ini Anda berarti harus memperhitungkan gajinya dulu dan atau bonusnya. Kalau masih ada sisa nanti baru dibagikan. Sisanya tadi dibagi menurut metode yang pertama, kedua, dan ketiga. Nah, kita lihat saja ya, kita langsung masuk ke contohnya di sini. Contoh 8 ya, masih sama soalnya dengan soal-soal sebelumnya. Kalau di sini nanti untuk pembagian labanya ini perlu memperhatikan yang pertama diperhitungkan gaji masing-masing. Untuk si A ini dapat gaji 750.000 per bulan. Yang B dapat gaji 600.000 per bulan dan yang C 600.000 per bulan. Sisanya dibagi dengan rasio 30/40/30. Nah, caranya Anda hitung dulu gajinya ya.
gajinya si A dalam 1 tahun ya. Karena ini gajinya kan per bulan, berarti 750.000 kali 1 tahun ya, kali 12 bulan. 1 tahun kan ada 12 bulan ya toh. Nah, ini berarti A-nya 12 bulan kali 750.000. Jadi gajinya A selama 1 tahun ini sekian, 9 juta. B ini 12 bulan kali 600.000, B sekian gajinya. Dan C 12, C sama ya, C gajinya juga 600.000, C sama gajinya. Nah, ini kita total ya, dalam 1 tahun total gaji A, B, dan C ini adalah sekian, 23.400.000. Tadi soalnya ini kan dihitung gajinya dulu, baru dibagi, sisanya dibagi dengan rasio. Berarti laba yang diperoleh 45 juta dikurangi dengan total gajinya si A, B, dan C. Ketemu sisanya 21.600.000. Nah, sisanya inilah yang dibagi nanti ya, dibagi ke sekutu A, B, dan C sesuai dengan rasio masing-masing. Si A dapat bagian 30% ya dari sisa laba dikurangi gaji dari 21.600.000, ketemu 6.480.000. Kemudian si B ini 40%-nya dari 21.600.000 ketemu sekian, dan C 30%-nya. Nah, si A ini berarti dapat bagian berapa saja dia? Berarti dia dapat jatah gaji dalam 1 tahun dan dapat laba ya, laba sekian ya, 30%-nya tadi dengan ditambahkan dengan gajinya. Jadi si A ini mendapatkan jatah atau mendapatkan bagian sebesar 15.480.000. Ini nanti yang kita jurnal. Kemudian yang B, ini gajinya si B ditambah dengan sisa ya, bagian labanya 40%-nya dia totalnya sekian, 15.840. Yang si C 7.200 dibagi dengan ditambah dengan 6.480, ketemu sekian. Nah, untuk mencatat sama jurnalnya debit laba rugi, kreditnya modal A, modal B, modal C. Ini dari totalnya ini ya, ini tadi. Begitu ya. Nah, perubahan modalnya ini nanti labanya totalnya tadi yang ini tinggal dimasukkan aja di sini ya, dikurangi dengan prefer. Modal akhirnya menjadi sekian. Itu tadi. Kemudian metode berikutnya ini apabila labanya dibagi dengan memperhitungkan bunga modal, kemudian memperhitungkan gaji juga dan atau bonus. Kita lihat di sini contoh soalnya sama dari contoh yang sebelum-sebelumnya. Tapi di sini untuk metode pembagian labanya ini dengan menggunakan beberapa syarat. Yang pertama, diperhitungkan bunganya sebesar 8% per tahun dari modal rata-rata. Nah, ini berarti nanti Anda lihatnya dari modal rata-rata. Kalau misalnya dalam soal dari modal akhir, berarti Anda melihatnya dari modal akhir masing-masing sekutu. Atau kalau dari modal awal, berarti ya dilihat dari modal awal. Kalau di sini yang diminta modal rata-ratanya, berarti Anda menghitung modal rata-ratanya terlebih dahulu. Caranya seperti tadi, dengan menghitung menggunakan rumus, yaitu rata-rata caranya dari saldo ya, saldo modalnya dikali dengan jangka waktunya, periode waktunya ya. Ketemu nanti di jumlah, ketemu modal rata-rata. Kemudian setelah itu kalau sudah nanti Anda perhitungkan gajinya dihitung dulu dalam 1 tahun. Kemudian ini si A, karena si A ini bertindak sebagai direktur, maka teman-temannya atau sekutu yang lain memberikan bonus ya. Si A ini berhak memperoleh bonus ya, dia sebagai direktur karena punya kemampuan lebih tadi, dia dapat bonus, dikasih bonus sebesar 10% dari laba sebelum dikurangi gaji dan bonus. Ini diperhatikan ya. Permintaan di soalnya 10% dari laba sebelum dikurangi gaji dan bonus. Jadi nanti labanya jangan Anda kurangi dulu sama gaji dan bonus ya. Begitu. Baru nanti setelah itu sisanya dibagi dengan rasio 30 banding 40 banding 30. Nah, ini caranya untuk menghitung bunga
Ya, bunganya si A kita perhitungkan dulu bunganya ya. Bunganya sebesar 8%. Ya. Kali modal rata-rata, karena tadi sudah kita hitung di awal ya, modal rata-ratanya si A itu sekian. Ini tadi ya, di awal tadi yang pertama kita latihan. Nah, ini ya. Masih ingat tadi yang ini? Modal rata-rata A, modal rata-rata B, dan modal rata-rata C. Berarti dari sini prosesnya Anda harus menghitung ini dulu. Begitu. Oke, tadi sampai ini ya. Nah, ini sudah kita hitung, kemudian kita kalikan dengan bunga ya. Bunganya adalah 8%. Dari modal rata-rata A ketemu sekian, B 8%-nya dari modal rata-rata B ketemu 5.400.000 dan C 8% dari 67.500 ketemu sekian 5.360.000. Kita jumlahkan yaitu ada 16 juta. Kemudian tadi di soal ada perhitungan gaji juga ya. Gajinya untuk si A 750.000 per bulannya dalam 1 tahun, berarti kita kalikan 12 ya, ketemu sekian 9 juta. B 600.000 kali 1 tahun kali 12 ketemu sekian, dan C 600.000 kali 1 tahun kali 12 ketemu sekian, totalnya 23.400.000 ini. Kemudian tadi di soal ada memperhitungkan bonus ya untuk si A. Jadi bonusnya untuk si A saja sebesar 10% dari laba sebelum dikurangi gaji dan bonus. Tadi labanya berapa? 45 juta ya, tanpa dikurangi gaji dan bonus ya, tanpa dikurangi gaji dan bunga, berarti 45 juta secara utuh ya, 10%-nya 10% dari 45 juta yaitu 4.500.000 sekian ya. Ini khusus untuk si A karena dia bertindak sebagai direktur perusahaan gitu, jadi nggak semua sekutu ya, hanya si A saja. Kemudian baru setelah ini sisanya dibagi dengan sesuai dengan rasio 30% banding 40% banding 30%. Berarti laba yang diperoleh 45 juta Anda kurangi dengan total bunga 16 juta dikurangi dengan total gaji 23 juta 400 dan juga dikurangi bonus untuk si A 4.500.000 atau totalnya adalah 43.900.000. Jadi labanya ini tinggal 1.100.000 bukan 110.000 ya, ini salah ketik. 1.100.000. Oke. Bentar. Mouse-nya sedang macet di sini ya. Oke, udah kelihatan lagi nih mouse-nya. 1.100.000. Nah, berarti nanti laba yang dibagikan adalah tinggal 1.100.000 karena labanya tadi sudah dibagi untuk menghitung bunga, menghitung gaji dan bonus untuk si A. Laba yang tersisa tinggal 1.100.000. Ini dibagi masing-masing sekutu berdasarkan rasio. Si A rasionya 30% dari sisa laba yaitu 1.100.000 ya. Si A dapat bagian 330.000. Kemudian si B 40%-nya dapat berarti 440.000 dan C 30%-nya 330.000. Nah, begitu ya caranya. Berarti si A dapat berapa saja total bagiannya si A? Total bagian si A dia berhak mendapatkan bunga sekian 5.240.000, kemudian mendapatkan gaji 9 juta, kemudian mendapatkan bonus 4.500.000 khusus untuk si A karena berlaku sebagai direktur, kemudian mendapatkan sisa laba 330.000. Totalnya adalah 19.070.000. Kemudian si B adalah sekian ya, totalnya sama si C, dia hanya mendapatkan bunga dan gaji dan juga sisa laba
ya, dapat totalnya sekian. Nah, ini yang kita jurnal ya totalnya ini. Nah, jurnalnya seperti ini ya, debit rugi laba 45 juta, kemudian kreditnya modal A, modal B, dan modal C dari total masing-masing ya. Untuk privonya debit modal, kreditnya privo jurnalnya. Itu untuk laporan perubahan modal, di sini labanya dimasukkan di sini ya. Dari saldo awal tambah setoran modal tambah laba, totalnya Anda kurangi privo, sehingga modal akhirnya sekian ya. Nah, ini bisa Anda perbandingkan ya dari beberapa metode, ini sudah semua kita pelajari. Dari beberapa periode dari pertemuan yang sudah saya ajarkan di pertemuan sebelumnya di part 1, itu ada 4 metode itu Anda bagikan ya di perubahan modal ini, modal akhir masing-masing ini jadinya berapa apabila dengan menggunakan metode-metode yang berbeda tadi ya kan. Nah, itu hasilnya kan berbeda-beda. Nah, itu bisa Anda perbandingkan ya, lebih enak pakai metode yang mana gitu. Nah, itu tadi materi kita sudah selesai terkait dengan metode pembagian laba pada persekutuan ya. Demikian tadi, silahkan Anda pelajari lagi. Selamat belajar dan selamat mencoba latihan-latihan soalnya ya, biar lancar dan biar lebih paham lagi. Sampai ketemu lagi di sesi-sesi berikutnya di pertemuan yang akan datang ya. Demikian dari saya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.